bullshit. Lebih baik kalian gunakan yang aman-aman saja. Kalau kalian ada duit, kalian bisa gunakan salep tato. Kalau kalian minim budget, kalian bisa gunakan alternatif yang kedua. Halo guys, welcome to channel Tato Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di channel Tato Indonesia. Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap diberi kesehatan selalu untuk menonton channel Tato Indonesia guys. Oke, untuk segmen kali ini saya akan memberikan tips buat kalian, bisa buat seniman tatonya juga, untuk pengarahan ke customernya juga, dan ke customer tato juga. Jadi untuk segmen kali ini saya akan memberikan tips cara merawat tato setelah pembuatan. Jadi setelah pembuatan tato itu kita harus dan wajib merawat tato supaya hasil tato yang sudah dibuat oleh seniman kita itu bisa lebih maksimal. Dan untuk melanjutkan video ini jangan lupa guys, seperti biasa kalian subscribe video ini dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video-video update terbaru kalian bisa tahu guys. Jangan takut guys, subscribe itu gratis. Oke, untuk cara merawat tato itu ada beberapa tips buat kalian. Dan yang pertama itu, jadi setelah pembuatan tato itu kalian jangan lupa kalian basuh pakai air hangat. Jadi kan biasanya setelah kalian ditato sama seniman tato kalian, setelah pulang ke rumah kan kadang kayak bekas tato itu masih kayak kasar, kayak ada yang kering gitu loh. Itu kan darah yang putih biasanya guys. Jadi nanti saat pertama kali kalian sampai ke rumah, kalian ambil air hangat, terus ambil kapas. Lebih enak sih pakai kapas sih. Kalau pakai tisu biasanya lebih susah. Pakai kapas kalian celupin, terus kalian basuh pelan-pelan. Jadi kalian bersihkan sampai betul-betul bersih. Jadi kotoran-kotorannya itu supaya bersih semua. Setelah itu dalam jangka waktu 1-2 hari itu kalau bisa tato itu jangan diapa-apain dulu. Jadi kan tato masih basah, supaya mengering dulu, supaya tidak terkontaminasi zat-zat lain lah, supaya hasilnya lebih maksimal. Kalian jangan apa-apakan dulu. Terus cukup diemin aja selama ya 2-3 hari lah, jangan 1-2 hari. 2-3 hari kalian diemin aja dulu sampai betul-betul tato itu mengering dulu. Setelah itu biasanya masa penyembuhan tato itu 1-4 minggu. Normal ya, normal 1-4 minggu itu tato betul-betul udah selesai, udah betul-betul jadi. Itu biasanya masa penyembuhannya segitu. Jadi dalam jangka waktu 1-4 minggu atau sampai selama tato itu betul-betul jadi, kalian harus merawatnya supaya hasilnya itu maksimal. Setelah itu dalam masa penyembuhan itu kalian hindari sinar matahari langsung. Jadi karena kan kalau tato masih baru biasanya masih basah atau masih luka ya, itu kalau kena sinar matahari kan nanti bisa merusak pigmennya juga. Terus nanti hasilnya juga bisa lebih kusem. Ketika kalian ingin keluar siang, lebih baik kalian pakai pakaian yang tertutup lah, minimal bisa menutupi tatonya itu. Setelah itu kan banyak juga ya yang menanyakan pas waktu setelah ditato itu boleh mandi nggak? Pastinya boleh guys. Kalau kalian nggak mandi, kalian tatonan pingin tampil keren, nanti malah bau guys. Jadi kalian mandi nggak apa-apa. Yang penting itu kalian hindari menggunakan sabun secara langsung. Kalau cuman kena air bekas sabun sih itu nggak masalah ya.
Yang penting kalian tidak menggunakan sabun itu secara langsung, atau sengaja kalian gosok pakai sabun, itu nggak boleh guys, karena di situ masih ada penyembuhan luka, dan di situ juga harus ada ya masa peralihan kulit lah. Jadi hindari dulu menggunakan sabun mandi guys. Kalau sekedar cuman kena air sabun sih nggak masalah. Selanjutnya setelah sabun, nah ini nih kadang yang biasa terjadi ketika orang pertama kali ditato. Biasanya kalau orang pertama kali ditato itu bawaannya pingin pamer, pingin ngeliatin tatonya. Nah ini yang wajib dihindari ketika kalian pertama kali ditato itu adalah berenang guys. Karena berenang kalian bisa buka baju dengan lepas, kalian bisa memamerkan tato kalian. Dan saat penyembuhan tato, saya sarankan itu dihindari dulu. Kalian mau pamer tato kalian bebas, silakan, itu hak kalian. Tapi setelah masa penyembuhan tato, entah mau di tempat renang, entah mau di pantai, saya menyarankan hindari dulu berenang saat masa penyembuhan tato. Penyebabnya apa? Kalau di tempat permandian umum itu biasanya kan airnya mengandung kaporit yang cukup tinggi ya guys. Di situ nanti tato kalian bisa perih kena itu, dan bisa merusak masa penyembuhan tatonya. Akibatnya nanti bisa kayak gimana ya, terlalu basah itu, dan nantinya keringnya lebih lama dan membuat hasil tato itu nggak maksimal. Terus di pantai pun juga sama. Yang pertama, air pantai itu mengandung garam guys. Setelah itu pastinya kalau kalian mandi di laut itu otomatis kena sinar matahari langsung. Itu bisa membuat fatal, tato kalian nanti bisa kelihatan lebih kusem. Setelah itu ada beberapa yang setelah ditato itu menggunakan alkohol dengan dalih supaya tatonya itu steril. Itu salah. Kalau kalian sudah mengikuti SOP dengan benar, kalian nggak perlu pakai alkohol itu. Pastinya nanti malah akan menyakiti sang customer atau orang yang ditato. Dan ini yang cukup susah, dan saya sendiri pun kadang lupa guys. Saat penyembuhan tato itu biasanya setelah 4 atau 5 hari kan terasa gatal ya. Mungkin yang udah pernah ditato tahu, gatal-gatal nikmat lah kalau orang bilang. Nah itu yang paling susah. Usahakan kalian jangan dikopek-kopek atau digaruk lah istilahnya, atau dikelupas secara paksa. Itu jangan, entah sengaja ataupun nggak sengaja, supaya hasil tatonya lebih maksimal. Kalau tipsnya sih mendingan setelah kalian bikin tato, kuku kalian dipotong sampai bersih. Jadi ketika ada gesekan pun nggak terlalu fatal guys di situ guys. Kadang kan mungkin saat kita bangun kita sadar saat mau dikopek, stop dulu. Tapi saat kalian tidur di situ kalian nggak sadar dengan nikmatnya kalian garuk tato kalian, dikopek-kopek sampai lecet semua, sehingga tatonya malah jadi nggak maksimal guys. Jadi saran saya sih mending kuku dipotong dulu. Jadi ketika kalian tertidur atau tidak sadar kalian menggaruk tato kalian, gesekannya nggak terlalu fatal. Saya sendiri pun kadang masih lupa ketika saya ditato, karena itu memang hal yang nikmat lah. Kalau kalian udah pernah ditato mungkin kalian tahu. Jadi geli-geli gatel nikmat kayak gitulah. Cuman kalau kalian ingin hasilnya maksimal, lebih baik hal tersebut kalian hindari dulu. Dan yang paling penting lagi ini, kalian setelah 2 sampai 3 hari nggak diapa-apain, setelah itu kalian gunakan salep atau balm tato, atau bisa juga gunakan vitamin tato. Untuk mereknya bebas. Sekarang untuk produk perawatan tato sudah banyak,
karena nggak ada yang endorse, jadi saya tidak akan menyebutkan merek di sini. Jadi gunakan salep atau balm tato atau juga vitamin tato itu yang memang khusus untuk perawatan tato guys. Di tato-tato supply itu sudah banyak dan berbagai macam merek sekarang sudah banyak juga di Indonesia. Dan kadang ada yang salah kaprah ketika saat merawat tato hanya berdasarkan informasi kata temannya. Nah, itu yang harus kalian hindari. Kata teman saya, Mas, setelah ditato, kata temanku harus pakai hand body ya, harus pakai baby oil ya, harus pakai Vaseline ya. Mulai saat ini kalian yang masih pakai itu lebih baik dihindari. Kenapa nggak boleh? Kayak hand body, terus Vaseline, baby oil, di situ biasanya mengandung whitening, dan whitening tersebut memang bagus untuk kulit, tapi bisa memudarkan pigmen tato kalian saat masa penyembuhan. Kalau setelah tato selesai itu terserah kamu, itu hak kamu, terserah. Kalau masa penyembuhan saran saya hal itu dihindari. Lebih baik kalian gunakan balm tato, vitamin tato atau salep aftercare. Salep setelah penggunaan tato karena memang itu dibuat untuk penyembuhan tato. Jadi hasilnya bisa lebih maksimal. Dan saya ada tips, kalau kalian yang minim budget atau istilahnya kan harga salep atau balm tato itu kan lumayan mahal ya guys. Ada sedikit tips buat kalian yang minim budget supaya hasilnya tetap maksimal. Kalian bisa gunakan minyak zaitun. Itu bisa juga untuk perawatan, dan kalian bisa gunakan sehari cukup sekali saja. Ketika kalian mau tidur, kalian olesin. Dan walaupun itu minim budget, jangan kalian gunakan berlebihan. Jadi cukup kalian berikan tipis-tipis saja, supaya tato tetap sedikit lembab, nggak terlalu kering ya. Dan nanti kan setelah tidur biasanya ada masa penyembuhan tubuh, kalian cukup olesin tipis-tipis saja. Selain minyak zaitun, kalian bisa gunakan minyak kelapa ataupun minyak goreng. Tapi perlu diingat, yang digunakan yang belum dipakai ya guys. Jangan setelah mak lo goreng ikan atau goreng ayam, minyaknya lo ambil, apalagi masih panas, kamu olesin, hancur semua tatomu. Dan ada yang sedikit lebih ekstrim lagi, saya pernah dengar itu pakai minyak tawon. Nah, kalau pakai minyak tawon itu kan panas, kenapa nggak pakai koyok sekalian yang panas, atau buat pijet itu udahlah nanti nyebutin merek, itu kan bisa panas ya, katanya itu bisa lebih cepat bang. Bullshit. Lebih baik kalian gunakan yang aman-aman saja. Kalau kalian ada duit, kalian bisa gunakan salep tato. Kalau kalian minim budget, kalian bisa gunakan alternatif yang kedua tadi. Gimana guys untuk segmen ini? Semoga kalian bisa lebih tahu. Jangan lupa bagikan ke teman-temanmu supaya nggak pakai minyak tawon buat perawatan tato guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini di channel Tato Indonesia. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa langsung kalian tulis di kolom komentar ini. Dan sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya di channel Tato Indonesia guys. Sampai jumpa kembali.